Isu-isu global dalam kehidupan sosial masyarakat masa kini. 1. Kependudukan dan keluarga berencana. Pembangunan di bidang kependudukan dimaksudkan untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar mempunyai dampak terhadap proses dan hasil usaha pembangunan. Dalam upaya ini diusahakan peningkatan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pembangunan di bidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana yang bertujuan untuk mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. 2. Pembangunan dari berbagai aspek. Pembangunan merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung secara alami. Konsep pembangunan terbagi menjadi dua aspek, yaitu pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat dengan PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat menjadi BPPN yang merupakan upaya bagi sebuah negara untuk dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negaranya yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang dengan tujuan mencakup mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Prinsip demikian diarahkan pada upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan menuju kemajuan dan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disingkat dengan TPB, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2015 yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan pembangunan yang terbagi menjadi 4 pilar pembangunan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 3. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak tersebut meliputi, pertama hak untuk hidup, kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ketiga hak mengembangkan diri, keempat hak memperoleh keadilan, kelima hak atas kebebasan pribadi, keenam hak atas rasa aman, ketujuh hak atas kesejahteraan, kedelapan hak turut serta dalam pemerintahan, kesembilan hak wanita, kesepuluh hak anak. 4. Keimigrasian, emigrasi, dan pengungsian. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Emigrasi merupakan keluarnya penduduk suatu negara untuk pindah tinggal di negara lain atau luar negaranya. Seseorang melakukan emigrasi kemungkinan karena disebabkan berbagai penyebab baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Beberapa penyebab yang memungkinkan seseorang melakukan emigrasi yaitu perkawinan, ekonomi, keluarga, rasa aman, pekerjaan, dinas, dan sosial budaya. Pengungsian merupakan tempat bagi seseorang atau kelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Pengungsian sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurusi dan menolong mereka yang terkena bencana. Waktu tempat pengungsian tidak dapat diprediksi tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri.
5. Keadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Hal tersebut terjadi karena dalam suatu lingkungan hidup dari satu unsur lain mempengaruhi unsur yang lainnya, sehingga permasalahan yang terjadi jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, masih banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Isu permasalahan lingkungan tersebut yaitu 1. Penurunan kualitas dan rusaknya terumbu karang. Kondisi terumbu karang di Indonesia cukup mengkhawatirkan sebab 35,15% terumbu karang Indonesia masuk dalam kategori buruk. Penurunan kualitas ini disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bom dan suhu permukaan air yang meningkat akibat krisis iklim. 2. Masalah sampah plastik. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan karena dalam proses produksinya turut menyumbang emisi karbon ke udara. Emisi karbon yang terlalu besar dapat menyebabkan krisis iklim berlangsung lebih cepat. Selain itu, sampah plastik juga bisa menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan air. 3. Polusi udara. Polusi udara masih menjadi permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Polusi udara masih tetap terjadi karena sampai saat ini Indonesia masih melakukan investasi PLTU batubara. Pembakaran batubara dapat menyebabkan kematian karena partikel polutannya bisa menembus ke sel darah manusia. Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Beberapa isu permasalahan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia yaitu pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi di beberapa wilayah dapat menimbulkan banyak ikan yang mati dan menghasilkan air yang menguning serta berbau menyengat. Sumber daya hutan dan lahan. Pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia yang secara tidak langsung mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan, serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Barat yang menyebabkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan terganggunya habitat satwa liar lainnya. Ekosistem laut. Pembuangan sampah plastik yang berada di laut membuat rusak terumbu karang dan terkontaminasinya ikan-ikan yang hidup di laut. 6. Persebaran kemakmuran teknologi dan informasi. Globalisasi dengan semua implikasinya telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia. Perkembangan teknologi di Indonesia semakin lama berkembang dengan cepat. Salah satu dari banyaknya pengaruh globalisasi yang sangat terlihat adalah kemajuan teknologi dan informasi. Tidak dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan manfaat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang semakin mudah dijumpai dengan berbagai fasilitas, kualitas, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi untuk memudahkan hidup manusia dalam mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan. 7. Terjadinya kelaparan dan ketersediaan bahan pangan. Kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan, biasanya saat perut telah kosong baik dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk waktu yang cukup lama. Terjadinya kelaparan dapat disebabkan oleh bentuk ekstrim dari nafsu makan normal atau faktor ekonomi yang tidak stabil dan tidak merata. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan bahan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Indonesia meyakini ketahanan pangan juga menyangkut ketersediaan lahan pertanian yang memadai untuk menyangga ketahanan pangan tersebut, selain tetap terjaganya cadangan pangan nasional. 8. Pentingnya perdamaian, keamanan, dan diskriminasi. Perdamaian adalah sebuah istilah kata untuk menyebut suatu kondisi adanya harmoni, keamanan, tidak terjadi perang, serasi, dan adanya saling pengertian. Perdamaian juga bisa diartikan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan. Tanpa adanya perdamaian dunia, sebuah negara akan rentan mengalami peperangan.
Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Pentingnya menjaga keamanan merupakan suatu tindakan untuk terlepas dari bahaya. Dibentuknya keamanan dan pertahanan di Indonesia bertujuan untuk menjaga bangsa negara ini dari hal-hal bahaya yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi umumnya sering diawali dengan prasangka. Melalui prasangka terbentuk pembedaan antara satu orang dengan orang lain. Pembedaan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan yang sama. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok lain, atau ketakutan atas perbedaan.